Baik, sekali lagi kita akan hari ini membicarakan fresh work. Bapak Ibu sekalian sambil santai, sambil sediakan kopinya, kita sambil menyimak, mudah-mudahan dapatkan ilmu bersama dan dapat pengetahuan baru pastinya. Sudah bergabung juga dengan kita ada saya panggilkan dulu Pak Hari Nugroho. Pak Hari Nugroho sudah bersama kita? Ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, ya sukses selalu ya Pak Hari. Sehat-sehat yang penting ya. Baik, juga bersama kita ada Pak Joko. Selamat pagi semuanya. Halo Pak Joko, waduh luar biasa. Pak Joko ini lama di rumah itu kumisnya sengaja dipelihara sepertinya. Enggak lah. Oke. Ini emang natural. Natural. Iya. Memang banyak yang suka dengan natural belakangan ini. Baik, Pak Joko, semoga sehat selalu. And also joining with us today in this beautiful and wonderful morning, we have Miss Sonali. Miss Sonali. Miss Sonali, you here with us already? Yes, hi. Yes, Good morning, everyone. Hello, Miss Sonali. This is Sonali Great from to have you Freshworks. joining with us. Thank Okay. Kamu dari jauh ini Om Denny. Yeah, Miss Sonali, I'm sorry if I'm speaking gado-gado ya. Gado is a mixed vegetable in Indonesia. Iya. I'll be speaking bahasa and English, moving around. Moving around, ganti-gantian. Oke. Ya, jadi Miss Sonali ini prinsipal Freshworks dari India ini Om Denny ini. Iya, betul. Buat teman-teman Bapak Ibu sekalian, Miss Sonali ini adalah dari Freshworks ya. Beliau ini langsung live dari di India ya? Iya. Oke, ini walaupun berbeda time zone ya sepertinya ya. Iya, masih pagi di sana. Di Kita sana ada masih- mulai masih menjelang pagi ya, siang, daripada mereka kita ya. masih pagi. Iya. Semangat paginya justru lebih cocok buat Sonali sebenarnya. Iya. Oke. Cek. Oke. Ya, baik, kita sambil lanjut. Oke, nanti ada Pak Hari, ada Pak Joko, dan juga Bang Angga nanti akan bersama kita juga. And for the first time, I would like to have the floor for Miss Sonali. We would like to hear about Freshworks and definitely about this the collaboration with us, with HyperNet. Ya. Perkenalan singkat dari Miss Sonali ini. Sama sedikit menginfokan partnershipnya kita Apa dengan itu Freshworks? Seperti apa ya? Mungkin Apa itu sedikit Freshworks? seperti apa, dan dengan kolaborasi dengan HyperNet seperti apa? Miss Sonali? Yes, hi. Can you hear me? Hello. You're very beautiful this morning. Yeah. Okay, great. So, my name is Sonali. I take care of strategic partnerships at Freshworks. I head the APAC region, and that is how I met HyperNet Technologies. When we come to know that HyperNet Technologies is giving its services and spread across various verticals in Indonesia, we thought it would be a great match to join hands with them in a strategic partnership, especially for Indonesia region. So Freshworks, how I'm sure everyone would know a little bit about Freshworks, that we started about 10 years back. We have multiple products inside Freshworks. We have a helpless solution, which is known as Freshdesk, and it is also our flagship product. Then we have a CRM solution. Then we also have an ITSM solution. So we thought it would be a great and an amazing partnership to join hands with HyperNet, who provide services in ITSM as well as customer support and customer experience space. And together we can build a joint solution, which will be beneficial for not only HyperNet's customer, but Freshworks customers as well. So this was our idea behind this partnership, and we'll be talking more about this in our upcoming slides. So welcome all of you to this webinar, and I'm really excited to be here. Okay, thank you very much, Miss Sonali. Thank you, Miss Sonali. And I would like to say a little bit. This morning I read a small article about how Freshworks was noted as number 10, acknowledged by Forbes, yeah? Forbes. Number 10, one of the best, indicated by Forbes. It was under the industry of customer engagement.
Is that correct? Yes, that's absolutely correct. So we are, featured in multiple Magic Quadrants. We are also featured in Gartner Magic Quadrants for our flagship product, Freshtest, for 6 consecutive years. We are also featured in for Rester G2 Grid as well, which is our fresh sales product, which is CRM product. So, year on year, we have proved on that, our products are compatible with the market needs, and we are able to wow our customers with our products. So yes, you're absolutely correct. It's a good news for all of us. Okay. Congratulations for you guys on this. Okay. We'll be switching again between bahasa and English. Yeah. Okay. So, jadi Bang Angga ya, ini Freshwork ini merupakan salah satu inovasi ya, yang jelas. Tadi ya saya kasih kata kuncinya adalah customer engagement. Benar, Ya, customer nah, si Freshwork engagement. ini menyediakan inovasi yang saya rasa kalau melihat sekilas adalah sudah sangat komprehensif ya. Iya benar, dia fiturnya udah lengkap, dia udah support omnichannel macam-macam lah. Jadi dia juga udah industry recognized juga nih. Udah dapat industry accolades-nya tuh bukan cuma dari Forbes saja nih, Om Denny nih. Yeah. Jadi dia juga udah masuk ke dalam Gartner, dia udah masuk ke G2 review juga masuk. Yes, Jadi udah terbukti lah sebenarnya Freshwork di dunia IT. Oke, baik, kita akan lanjut dengan detailnya. Sonali, we'll be back to you later on, and perhaps if there is any question, we will discuss it further later. Yeah, sure. Thank you very much for now. Okay. Okay. Again, great to see you this morning. Okay. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk join juga dengan sosial media kita, Facebook, ada di Instagram. Dan untuk nanti buat teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang masih setia dengan kita, nanti seperti biasa kita ada sedikit door prize ya, kan di akhir acara. Untuk yang ada pertanyaan silahkan bisa langsung di menu Q&A, nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Baik, di awal kita akan menyimak dulu dari Pak Hari Nugroho. Pak Hari Nugroho. Oke. Baik, Pak Hari Nugroho, semangat pagi. Semangat pagi, selamat pagi teman-teman Hyper dan teman-teman semua. Silakan Pak Hari Nugroho. Oh ya, sebentar, saya share screen sebentar. Pak Hari Nugroho akan, langsung dari. Sudah kelihatan? Ya, sedikit lagi. Sudah tampak. Jadi Pak Hari Nugroho ini nanti akan Pak Hari, silakan melakukan perkenalan untuk company profile sebentar gitu ya. Betul, ya, dari Hypernet ya. Pak Hari Nugroho ini sebagai Dev Head Retail SBP ya, Solution Business Partner dari Hypernet. Baik, silakan Pak Hari Nugroho. Terima kasih Pak Denny dan Pak Angga. Selamat pagi semua. Perkenalkan saya Hari. Jadi sebelum kita ke Freshwork, mungkin saya akan coba memperkenalkan dulu secara company overview dari Hypernet yang mungkin rekan-rekan internal juga sudah join juga, jadi jangan bosan. Untuk rekan-rekan yang sudah pernah tahu Hypernet, mungkin saya akan sedikit update sedikit. Mungkin ada beberapa produk yang kemarin belum sempat diupdate. Ya, kami Hypernet yang dulunya mungkin dikenal internet service provider ya, tapi sering berjalannya waktu karena kita ngelihat pangsa pasar saat ini. Orang butuhnya lebih ke solusi, bukan sekedar ISP atau mungkin link internet, karena link internet sendiri juga sekarang sudah menjadi kebutuhan ya. Jadi tinggal bagaimana kita membuat internet ini menjadi sebuah solusi yang bisa terintegrasi. Nah, ini kami sudah 14 tahun. Jadi kita sudah menyediakan layanan sumber daya informasi dan teknologi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan atau kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa Hypernet? Ini ada beberapa info juga. Jadi pertama kami adalah Platinum Partner dari Aruba. Lalu yang kedua, di tahun kemarin kita menang Asia Pacific Japan Managed Service Provider Awards. Dan kita sudah ada 2 sertifikasi atau 2 ISO ya, 2001, itu tentang sistem manajemen layanan.
Jadi jangan khawatir, di Hypernet secara sistem manajemen layanan kami sudah tersertifikasi. Lalu biasanya orang akan nanya bagaimana sih sistem keamanan informasinya, sistem keamanan datanya. Nah, kita sudah punya juga 27001 itu tentang sistem manajemen keamanan informasi. Jadi harusnya Hypernet cukup cukup kompatibel karena kita sudah punya 2 sertifikasi itu. Selain itu kita juga ada call center 24/7, jadi setiap hari. Jadi ketika Bapak Ibu istirahat, kita juga akan bantu monitoring secara link dan lain-lainnya. Terus kita juga ada solusi holistik dari semua industri ya. Jadi nggak cuma retail, kebetulan di sini saya mewakili retail, cuman semua segmen di sini ada. Terus tim engineer kita juga kompeten dan bersertifikasi. Nggak cuma tim engineer, beberapa sales itu juga kemarin cukup banyak yang sudah tersertifikasi dari HPE Aruba. Jadi harusnya kita cukup bisa memberikan solusi-solusi yang menarik. Lalu berbagi referensi klien lintas industri. Nanti mungkin di next slide akan saya ngeliatin sedikit. Nah ini 6 produk dari Hypernet. Jadi kita akan fokus ke 6 produk, akan fokus ke solusi. Mungkin satu-satu dari layanan internet, kita bisa deliver internet via fiber optik, via wireless, via VSAT, bahkan via 4G. Kemarin saya juga cukup banyak deliver 4G, backup 4G. Selain itu kita bisa kasih solusi SD-WAN, kita bisa kasih solusi CUG. Ini untuk di layanan internet. Yang kedua ada layanan Wi-Fi. Layanan Wi-Fi ini kita bisa manage Wi-Fi. Jadi Bapak Ibu yang misalnya ada kebutuhan untuk manage Wi-Fi bisa ke kita. Lalu kita juga ada platform namanya Open Wi-Fi. Open Wi-Fi ini misalnya sebenarnya lebih cocok ke tim marketing ya. Jadi tim IT bisa membantu tim marketing karena ketika orang connect ke Wi-Fi, kita bisa grab atau dapatkan datanya. Dari data itu, dari dashboard itu kita bisa buat strategi apa yang menarik buat bisnis kita. Itu bisa buat resto, bisa buat pokoknya ini khusus cocok untuk yang open area, ada open area atau misalnya ke minimarket. Jadi kita bisa tahu nih kebiasaan customer kita seperti apa. Jadi produk atau strategi marketing yang kita berikan akan cukup menarik. Lalu yang ketiga ada layanan cloud computing. Kita sudah berpartner sama AWS, Ali Cloud, Google Cloud, Huawei Cloud. Kita juga ada backup storage. Jadi misalnya Bapak Ibu ada concern misalnya, saya dari fintech atau dari finance, saya butuh cloud computing yang data centernya harus di Indonesia. Itu kita ada Ali Cloud dan Google Cloud. Jadi jangan khawatir, kita bisa kasih solusi layanan cloud computing juga. Lalu layanan komunikasi digital, misalnya Bapak Ibu ada kebutuhan untuk Vicon, Microsoft Teams atau Zoom seperti sekarang, kita bisa juga provide gitu. Yang kelima layanan IT profesional. Nah ini cukup menarik. Di zaman sekarang mungkin banyak perusahaan yang sudah berkembang dan memiliki banyak atau multi site, cuman dia punya keterbatasan tim IT. Misalnya, saya ada site di Makassar, ada site di Kalimantan, cuman saya keterbatasan tim IT. Bapak Ibu bisa berlangganan dengan sistem poin ke kita. Jadi nanti tinggal kita kurangin. Misalnya ada sistem poin, misalnya, saya butuh visit nih, akan dikurangin beberapa poin visit. Saya ternyata ini bisa by remote. Nah, kebutuhan IT profesional ini bisa diserahkan ke kita. Jadi cukup simpel. Jadi Bapak Ibu nggak usah invest orang di sana, bisa berlangganan ke kita karena kita service point kita di seluruh Indonesia juga cukup luas. Jadi nanti layanannya seperti sistem point. Lalu yang keenam mungkin layanan keamanan data. Ini bisa ke firewall atau antivirus. Nah, dari semua layanan ini sebenarnya kita akan memberikan satu solusi ya. Jadi yang dulunya mungkin hanya pernah dikenal cuma sekedar layanan internet, kita akan memberikan satu solusi. Jadi dari Bapak Ibu semua juga akan satu pintu nanti untuk manage solusi IP-nya. Ini solusi MSP. Jadi ya konsep kita dirancang tuh untuk memenuhi kebutuhan IT di setiap sektor industri. Ada di retail, manufaktur, education, healthcare, finance, government,
bahkan hospitality. Kalau ini saya sedikit share tentang model pergeseran model bisnis sekarang ya, karena dari 2 tahun kemarin, dari 2020 semenjak pandemi, itu banyak perusahaan yang agak ngeluh mereka kalau akan ada duit atau investasi di depan. Jadi mereka memiliki hardware atau software sendiri. Terus teknisi mereka juga menangani semua jaringan. Nah, di sini Hypernet hadir untuk memberikan model bisnis as a service. Apa itu as a service? Skema pembayarannya itu fleksibel. Jadi Bapak Ibu tidak perlu investasi di depan. Tidak perlu khawatir ada lonjakan anggaran pada siklus pembelian produk baru. Karena kita memberikan model service as a service. Misalnya saya berikan contoh misalnya untuk access point. Ketika memakai managed service access point dari kita, SLA-nya adalah pergantian perangkat. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, kita yang akan manage perangkat itu dan SLA-nya pergantian perangkat. Misalnya memang rusak atau kenapa, kita akan replace dengan perangkat yang baru. Nah, itu mungkin sedikit kelebihan dari model bisnis as a service ya daripada model bisnis yang tradisional. Gitu. Nah, ini beberapa daftar klien. Ini sedikit dari beberapa daftar klien yang kita miliki. Di sini cukup mewakili, ada dari hospitality, ada dari sekolahan, ada dari finance, ada dari retail, rumah sakit, ada dari manufaktur, dan bahkan dari BUMN atau pemerintahan. Nah, ini beberapa mitra teknologinya Hypernet. Jadi misalnya Bapak Ibu juga ada kebutuhan dari HPE, dari Microsoft, dari AWS, dari Poly juga bisa lewat kita. Nah, nanti Pak Joko akan lebih detail, akan lebih spesifik menjelaskan tentang Freshworks. Jadi bagaimana produknya, bagaimana partner kita ke Freshworks. Gitu. Mungkin Pak Denny, Pak Angga, mungkin dari saya cukup. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Joko lebih detail tentang Freshworks. Baik, Pak Hari. Thank you. Ya, terima kasih banyak overview-nya. Teman-teman support udah bagus kan ya? Oke, iya. Berarti saya yang harus ganti headphone ini. Oke. Baik, Pak Hari, sekali lagi terima kasih atas overview-nya. Sama-sama, Bapak semoga Ibu sekalian, saya jelas. rasa sudah tidak perlu lagi-lagi ya. Lagi. Tidak perlu lagi-lagi. Tidak perlu lagi-lagi. Hypernet ini bukan baru berdiri ya. Already 14 years in the business. And we have 6 core services ya. Tadi sudah Ada 6 core bisnis kita. Betul, ada core bisnis tadi untuk layanan-layanan. Bapak Ibu silahkan pilih salah satunya atau semua terintegrasi ya dengan baik. Pastinya kita bisa end to end karena kita juga bisa. Betul. Nah, yang jelas manage service provider ya. Jadi manage MSP. Seperti sesuai dengan tagline kita, terima beres ya. Bapak Ibu tinggal pilih dengan pengembangan bisnis untuk IT Works-nya bisa pasarkan ke kami. Sekali lagi terima kasih Pak Hari. Nanti bisa kita elaborasi lagi dengan Pak Hari. Ya, baik, berikutnya sudah siap dengan Pak Joko Setianto nih. Pak Joko Setianto, beliau adalah VP Innovation and Technology dari Hypernet. And Pak Joko ini nanti yang akan mengulas tentang Freshworks dan kolaborasinya dengan Hypernet. Ya, Pak. Ya, benar. Begitu ya Pak Joko ya? Iya, Pak Joko, betul Pak Denny. kopinya diseruput dulu Pak Joko boleh? Seger gitu. Baik, sekali lagi untuk Bapak Ibu yang mau ada pertanyaan silakan langsung di kolom Q&A, nanti akan kita bahas pada sesi berikutnya. Kami persilahkan Pak Joko. Oke, terima kasih waktunya nih Mas Denny, Mas Angga yang ada di kantor. Boleh tolong dibantu mungkin presentationnya sekalian. Oke, jadi sambil menunggu presentasi, jadi terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah join ya, sudah hadir dalam webinar kali ini. Webinar kali ini sedikit berbeda gitu. Kenapa berbeda? Saya ngomong karena biasanya Hypernet kita selalu berbicara Wi-Fi managed services, kita berbicara cloud services seperti itu. Nah, ini ada sesuatu yang berbeda sebenarnya gitu. Tidak jauh-jauh dari SaaS
gitu, tidak jauh-jauh dari software as a service. Ya, ini adalah Freshworks yang kita bawa saat ini. Nah, Freshworks sendiri itu nanti akan lebih banyak terkait dengan software as a service, ya. Semuanya adalah konsepnya adalah cloud based. Itu kenapa cloud based? Ya tentu aja nanti Bapak Ibu juga kita akan bahas lagi di belakang bagaimana mudahnya atau bagaimana sekarang sudah berevolusi yang dulu kita benar-benar harus mendesain atau menyiapkan semuanya di awal investasi, di awal sekarang kita sudah tinggal pakai ini servisnya, sudah jalan semuanya gitu. Oke, boleh kita next dulu slide-nya. Right. Jadi sekarang dengan konsep jadi kita cloud based itu sebenarnya sudah sangat cocok dengan kondisi kita saat ini. Saat ini kita tahu sendiri pandemi kita masih belum bisa lepas gitu ya. Dan mungkin kita tidak akan pernah bisa melupakan atau benar-benar totally get normal ke sebelumnya gitu karena bahkan Singapura pun akhirnya mereka sudah menetapkan bahwa oke, kita akan seakan kayak berdamai dengan COVID, tapi mereka tetap akan melakukan protokol, mereka tetap akan bahwa itu tetap akan ada di sana gitu. Cuma perlakuannya nanti akan berbeda, cara hidupnya yang akan berbeda. Begitu pula dengan kita, begitu pula dengan bagaimana kita bisa menjalankan bisnis itu. Nah, saat kita menjalankan bisnis ini gitu, kita terkendala dengan pandemi. Nah, customer kita kan tetap ada. Customer kita tetap butuh support. Customer kita tetap butuh service kita. Gitu. Nah, point of center-nya yang menghadapi customer seringkali adalah customer service, customer support. Ya, di mana mereka biasanya menghandle klien, menerima komplain klien atau menerima permintaan dari klien. Gitu. Kalau dulu kebetulan saya juga punya salah satu ya informasi ya beberapa contact center gitu. Mereka sekarang sangat gonjang-ganjing banget. Kenapa? Karena pada saat mereka masuk, karena contact center sekarang masih banyak sekali konsepnya mereka onsite. Mereka harus datang, agent-agent harus datang. Saat mereka datang dan kondisi itu ada satu yang terkena terinfeksi COVID, itu most likely biasanya akan spread, akan jadi cluster. Terus mereka off berapa hari. Terus setelah itu mereka masuk. Terus nggak lama kemudian biasanya ada lagi. Terus mereka off. Nah, ini sangat merugikan sekali. Gitu. Merugikan dari sisi perusahaan, dan merugikan juga dari sisi bisnisnya. Karena apa? Customer support-nya, customer service-nya, jadi tidak bisa berjalan dengan baik. Gitu. Nah, salah satu produk Freshworks yang nanti kita akan bahas di sini adalah kita sebut sebagai Freshdesk. Nah, Freshdesk ini nanti akan kita fokus bagaimana kita bisa mempunyai sistem ya yang dulu sangat kompleks kita buat ya untuk supaya customer service bisa menerima permintaan dari klien, menerima komplain dari klien, yang lalu nanti akan bersama lain. Itu event tuh nanti mereka berbeda-beda tempatnya. Itu tentu saja karena ini konsepnya nanti sudah cloud based, jadi dapat diakses dari mana-mana saja. Seperti itu. Jadi sekali lagi nanti kita akan fokus di salah satu produk Freshworks yaitu adalah Freshdesk. Itu karena sebenarnya Freshworks sendiri nih produknya macam-macam nih. Tadi mungkin Sonali sudah sempat mention ada Freshdesk satu untuk desktop untuk customer service, lalu ada produk lain untuk CRM, Fresh CRM, ada lagi produk lain untuk monitoring, ada Freshping, macam-macam. Itu. Jadi sekali ini kita akan fokus untuk di Freshdesk. Itu. Oke, boleh tolong slide-nya. Nah, apa sih untuk Freshdesk dan kenapa itu Freshdesk gitu? Kalau boleh cerita lagi, dulu saya pernah punya klien dan dulu saya juga pernah mempunyai suatu expertise untuk membangun sebuah contact center. Dan itu sangat kompleks. Padahal dulu channelnya cuma satu, yaitu telepon masuk. Jadi agent hanya menerima dari telepon. Dan itu sangat kompleks. Kenapa? Mereka harus nyiapin PABX-nya, mereka harus mengcombine PABX ke sistem contact center-nya, mereka harus mengcombine sistem contact center-nya nanti ke ada mereka sebutnya beberapa algoritma untuk melakukan balancing dari agent, belum lagi nanti mereka melakukan reporting-nya, ada another machine, belum nanti mereka harus bagaimana reporting-nya sesuai dengan kebutuhan mereka pakai Crystal Report dan lain-lain. It's a really big project
to build a contact center, hanya untuk kita atau satu perusahaan untuk bisa melayani customer mereka. Itu customer di sini bisa macam-macam ya, bisa kita ngomong internal customer, internal perusahaan, jadi customer-nya adalah perusahaan internal. Contoh, saya perusahaan IT, customer saya adalah divisi IT di suatu perusahaan, customer saya ya divisi-divisi lain yang membutuhkan service IT saya. Itu biasanya kita masuk ke skema ITSM, IT Service Management. Gitu. Atau ini digunakan untuk melayani customer eksternal. Contoh seperti Hypernet, customer eksternal kami ya Bapak-Bapak sekalian. Bagaimana Bapak-Bapak sekalian mudah untuk menghubungi Hypernet atau melakukan komplain bisa melalui multiple channel. Contoh dari telepon, yes, dari chat bisa, sosial media bisa, WhatsApp bisa, email juga bisa. Nah, ini yang kita sebut omnichannel. Bagaimana komunikasi dari customer ke provider atau ke customer support ini bisa menggunakan berbagai jenis channel. Gitu. Nah, Freshdesk ini sudah support itu, disebutnya omnichannel. Gitu. Jadi berbagai macam channel yang dapat digunakan. Itu jadi menarik sekali. Kalau dulu mungkin hanya telepon gitu, tapi sekarang kita lihat sendiri tren orang, mungkin Bapak Ibu juga lebih nyaman ya kayaknya melakukan komplain atau melakukan informasi atau melakukan follow up itu chatting. Baik itu melakukan melalui WhatsApp atau mungkin melakukan melalui email gitu, lebih nyaman bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, disitulah muncul konsep omnichannel gitu. Nah, Freshdesk ini kita sudah support semuanya dan semuanya adalah based on cloud. Gitu. Dilengkapi juga dengan bots dan juga AI yang memungkinkan nanti terjadinya automation. Gitu. Boleh next slide, thank you. Nah, jadi overview-nya nanti kita ada konsep predictive engagement, yaitu nanti sudah di-powered dengan AI, artificial intelligence, terus kolaboratif, bagaimana nanti kita bisa berkomunikasi antar agent, dengan supervisor, dengan manager, gitu, anywhere. Karena sudah cloud-based, bisa digunakan di mana saja, lalu contextual engagement, gitu, di mana semuanya ini bisa mempunyai satu tujuan satu, yaitu adalah customer satisfaction. Itu. Dengan cara apa nanti? Dengan cara nanti bagaimana kita bisa meningkatkan one time resolve, bagaimana nanti kita bisa meningkatkan kemudahan untuk melakukan komunikasi dari customer ke agent, macam-macam di situ. Oke. Nah, di mana saja sih kita bisa gunakan contoh-contoh untuk Freshdesk ini, omnichannel ini? Yang pasti customer service, itu udah pasti. Di customer service ini sangat cocok sekali. Jadi Bapak Ibu misalkan, tim Hypernet saya ini punya service desk, saya punya customer service yang menghandle klien-klien baik internal maupun eksternal. Nah, cocok gitu. Lalu shared inbox, contohnya itu adalah biasanya user itu atau klien-klien kami kontaknya cuma satu nih ke email kami, emailnya cuma satu. Nah, tapi rebut-rebutan tuh. Nah, di sini cocok juga tuh. Nanti kita bisa langsung bagi berdasarkan per tiket siapa yang akan menghandle tersebut. Dilakukan dengan automation, termasuk nanti dengan workflow-nya, tiket ini nanti escalation kemana, ada di situ. Dan juga sangat cocok juga untuk kondisi sekarang, untuk work from home. Jadi agent-agent sekarang fleksibel banget nih, mau taruh di mana. Mau taruh di rumah, mau taruh di manapun gitu. Karena channel-channelnya juga multiple. Ada channel lewat sosial media, ada channel lewat telepon, ada channel lewat email, macam-macam sekali. Itu not necessary harus lewat telepon sekarang. Oke. Nah, boleh next slide. Dan ini adalah salah satu beberapa klien ya dari Freshdesk. Ini adalah international kliennya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat a lot of well-known company ya sudah menggunakan Freshdesk. Ya. Gitu. Oke, boleh. Kita sekarang berikutnya akan lanjut untuk melihat fiturnya satu persatu nih. Nanti kita lihat dari aspek connectivity, meningkatkan productivity, macam-macam bagaimana menariknya dari sisi Freshdesk ini. Oke, boleh next. Nah, challenge-nya adalah yang pasti bagaimana kita sekarang menghandle agent. Challenge-nya adalah accessibility. Bagaimana tim ini bisa mudah untuk bekerja terutama. Terus bagaimana dia bisa berkolaborasi antar agent kalau dia tidak dalam satu tempat.
Terus challenge lagi berikutnya adalah bagaimana untuk meningkatkan productivity? Padahal banyak sekali nih repetitive work. Contoh apa? Oh, saya mau ada mengirimkan email. Saya adalah komplainnya adalah RMA, penggantian kerusakan device. Nah, itu kan flow-nya udah jelas ya. Nanti akan keluar email dengan template sekian. Itu kalau digunakan secara manual, dengan manual itu akan melakukan text time. Bagaimana mereka melakukan penulisan email, kepada siapa. Nah, itu bisa dilakukan otomasi nantinya. Dan tentu saja nanti kita juga bagaimana kita bisa menilai atau kita bisa memberikan apa ya, ini terkait dengan KPI ya dari masing-masing agent. Mana sih agent terbaik? Mana sih agent yang mempunyai performa yang cukup baik gitu, sehingga supaya kita juga bisa memberikan recognition dan rewards. Jadi itu. Next, boleh? Oke, berikutnya kita akan fokus dulu ke accessibility. Nah, di accessibility ini adalah kita mau bicara bagaimana perbedaan signifikan antara on-premise solution dan SaaS. Gitu. Nah, di SaaS sendiri mungkin Bapak Ibu udah tahu ya bagaimana SaaS itu sangat fleksibel, bisa diakses di mana-mana, ya pasti. Karena cloud-based, tidak perlu ada physical implementasi, lebih cepat pemakaiannya, gitu ya. Dan kalau misalkan ada terjadi kendala suatu, harus ke office, ya nggak masalah. Harus pindahkan ke rumah, ya nggak masalah. Gitu. Sedangkan kalau kita kamu on-premise, ya seperti dulu itu masih konsep mungkin sekitar 5 tahun lalu saya buat itu benar konsepnya on-premise. Ya kalau mau ke rumah, wah kita harus mikirin VPN-nya, kita harus mikirin masalah kredensialnya, another bandwidth-nya ke arah kantor, implementasinya kita harus mikirin servernya, it's really time consuming gitu. Dan saya rasa Bapak Ibu juga setuju bahwa saat seperti ini rapidness atau kecepatan kita dalam get into the business itu udah sangat penting gitu. Nah, disinilah memang banyak makanya SaaS itu menjadi suatu tren, suatu hal yang sangat menarik bagi klien-klien. Oke, boleh next. Nah, ini adalah yang konsep tadi multiple channels. Jadi benar-benar di sini satu agent itu dia bisa menghandle berbagai macam inquiry, baik dari email, sosial media, ya, sosial media bahkan tweet. Mungkin Bapak Ibu juga udah pernah lihat ya bahwa dulu sekarang udah mulai ngetren tuh orang komplain lewat Twitter dengan mention gitu. Nah, bagaimana itu supaya bisa dapat di-resolve atau diselesaikan dengan cepat dan dengan baik gitu. Nah, inilah tools yang mungkin penting. Kalau dulu sekarang orang beberapa kali masih banyak menggunakan tradisional gitu. Jadi ada yang nge-tweet, ada yang mention nih, oke, dibales secara manual gitu. Ya kalau yang mention cuma sedikit, satu orang masih bisa menghandle. Kalau yang mention banyak sekali dan itu dan kalau tadi kita secara manual pasti kita tidak bisa menjaga SLA-nya. Kita tidak bisa menjaga bahwa komplain tersebut yang dilakukan lewat Twitter atau sosial media dapat di-handle dengan cepat dan baik sesuai dengan standar dan prosedur agent. Nah, di sini adalah konsep yang sudah memungkinkan untuk melakukan multiple channel tersebut. Oke, boleh next lagi. Nah, berikutnya adalah kita bisa melakukan dari sisi supervisor ya. Jadi kan kalau kita ngomong contact center, kita ngomong agent, itu ada beberapa levelnya. Biasanya ada level agent, di atas agent bisa ada supervisor atau mungkin manager per masing-masing. Nah, kita bisa tuh langsung nanti secara kita bisa dengan mudah bahwa tadi saya ingin lihat nih posisi dia, apakah dia bisa menjawab untuk sosial media, apakah dia bisa menjawab untuk call, apakah dia email. Nah, kita bisa manage dengan mudah di sini. Gitu. Jadi over across channel kita manage semua dalam single dashboard. Itu. Nah, boleh next. Ya. Lalu engage customer sosial media tadi mungkin saya sudah sempat mention ya. Jadi kalau dulu kita di-mention dari sosial media, Facebook, Twitter gitu,
ya jawabnya manual gitu. Tadi balik lagi tidak ada SLA, tidak mendapatkan profesionalitas yang sama dalam menjawab gitu. Di sini semuanya secara otomatis nanti dapat diintegrasikan dan dapat terkonvert dalam bentuk tiket gitu. Jadi melakukan retweetnya, melakukan like-nya, melakukan reply, semuanya dapat dilakukan dari Freshdesk. Gitu. Tidak perlu lagi nanti manual lagi, kita buat tiket manual, kita buat tiket, it's really time consuming ya, dan kayaknya zaman sekarang sudah tidak mungkin kita lakukan seperti itu. Gitu. Boleh lanjut. Nah, juga dengan WhatsApp. Ini bisa diintegrasikan dengan WhatsApp bisnis, gitu, WhatsApp business account, dan jadi komunikasi juga bisa nanti dilakukan lewat WhatsApp. Gitu. Jadi tapi semuanya di sisi agent platformnya ya single ini, Freshdesk. Gitu. Oke, boleh lanjut. Nah, ini adalah salah satu testimoni dari sisi klien, gitu. Salah satu klien yang sudah menggunakan Freshdesk dan bagaimana memang Freshdesk ini, terutama dari omnichannel ini, dapat membantu mereka dalam meningkatkan performa dan melakukan customer satisfaction-nya. Gitu. Nah, oke, boleh next. Nah, tadi kita baru ngomong bagian connectivity, bagaimana si Freshdesk ini bisa menggabungkan multiple channel ya, sehingga dapat kita tujuannya adalah balik lagi meningkatkan customer satisfaction. Nah, sekarang bagaimana satu sistem dapat meningkatkan productivity dari agent. Nah, ini ada juga fitur-fitur yang dapat melakukan hal tersebut. Oke, kita lanjut aja. Nah, salah satunya adalah time tracking. Nah, kita bisa melakukan tracking time dari agent. Jadi kita bisa tahu dari sisi agent berapa sih mereka nge-spend dalam untuk satu customer, berapa analisanya, semuanya kita bisa lihat di sini. Jadi masing-masing tiket nanti akan ada time tracking-nya, dan masing-masing agent juga ada. Gitu. Jadi mereka working hour-nya bagaimana. Dan kadang-kadang juga ada beberapa customer itu melakukan pembayaran agent itu berdasarkan per tiket atau berdasarkan working hour-nya. Nah, ini bisa dilakukan seperti itu. Oke. Nah, berikutnya ada to-dos and reminder. Nah, ini bisa juga di-assign suatu task, suatu to-do ke agent dari sisi manager. Gitu, supaya mereka juga tidak lupa dan tidak terlupakan lah, misalkan ada suatu hal yang harus di-manage atau yang harus dicek, seperti itu. Lanjut. Nah, lalu atau auto assign tickets to the right agents. Nah, ini yang dulu merupakan suatu feature basic yang ada di contact center. Tapi itu pun juga suatu feature yang sangat mandatory dan sangat penting gitu. Dan dulu itu biasanya mereka akan melakukan round robin. Nah, saat kita ngomong melakukan load balance berdasarkan skill, berdasarkan workload, itu biasanya melakukan additional feature, additional cost. Nah, ini sudah termasuk di dalam Freshdesk. Itu. Jadi pembagiannya bisa kita melakukan dengan round robin, ya, atau kita bisa lakukan dengan namanya konsepnya adalah load balance ticket assignment. Nah, kita bisa tentukan nih, oke, agent ini senior, dia bisa melakukan handling tiket sejumlah sekian. Oh, agent ini masih muda, kita masih baru, kita assign dulu dia berapa tiket kemampuan dia. Nah, nanti akan dilakukan pembagian berdasarkan balancing tadi. Jadi bukan round robin, tapi dia melihat dari workload masing-masing dan kemampuan masing-masing. Nah, berikutnya menarik juga adalah skill based. Gitu. Seringkali agent itu sudah, apalagi yang layer kedua ya, itu sudah mulai spesifik biasanya, sudah mulai mempunyai skill based yang spesifik. Contoh untuk isu terkait dengan network akan dilempar ke agent yang mempunyai skill network. Untuk isu yang terkait dengan server, maka akan dilempar ke agent yang mempunyai server kapabilitas. Nah, itu kita bisa assign, dan kita juga bisa nanti secara sistem dia akan membagi-bagi sesuai dengan skill mereka masing-masing. Gitu. Oke, berikutnya adalah bot. Gitu. Ini menarik juga. Jadi botnya nanti akan ada dua sisi sebenarnya. Bot yang digunakan dari sistem ke klien, interfacing ke klien, dan juga yang ke agent. Itu. Bayangkan kalau dulu mungkin seringkali agent itu perlu mendapatkan training yang lumayan
lumayan panjang ya time frame-nya, supaya mereka bisa menggunakan atau memanfaatkan knowledge base yang sudah digunakan. Gitu. Nah, dengan adanya bot ini, mereka akan sangat terbantu. Contoh, dia cuma ketik aja mau cari looking for network switching. Oke, apa VLAN. Nah, nanti di bot ini akan langsung memberikan referensi knowledge base-nya gitu. Atau mau menanyakan mengenai suatu prosedur. Nanti bisa juga akan dibantu oleh bot. Gitu. Tentu saja bot ini nanti perlu kita define dan perlu kita ada namanya bot creator gitu ya, bot creator workflow seperti itu supaya jawaban dari bot itu juga memang sesuai dengan yang kita mau. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya tadi sudah sempat di awal sebut bagaimana kita bisa meningkatkan productivity dengan mengurangi agent melakukan pekerjaan yang berulang-ulang gitu. Kata kuncinya adalah kita lakukan otomasi gitu. Nah, setelah kita lakukan otomasi ini, maka si agent dapat dengan mudah atau bahkan si agent dapat berkurang sekali pekerjaannya untuk melakukan sesuatu hal yang berulang-ulang. Contohnya tadi saya sempat sampaikan, oh kalau RMA dia harus bikin surat atau email yang menyatakan permintaan untuk RMA isinya A, B, C, D, E. Gitu. Nah, itu kalau dia tidak ada automasi ini, berarti dia harus mengetik itu ulang, atau dia harus mencari knowledge base, dia copy paste, seperti itu. Nah, dengan automasi ini, kita bisa lakukan itu secara otomatis. Gitu. Nah, termasuk juga berbagai macam skenario kita bisa lakukan untuk melakukan otomasi-otomasi ini. Gitu. Yang penting adalah ini ada suatu tindakan repetitif, suatu polanya juga jelas. Nah, berikutnya tadi kita sudah melakukan toggle untuk melakukan aktivasi agent, melihat aktivasi agent mana yang aktif, agent mana yang sudah bisa menghandle dari sisi channel dan lain. Tentunya dari sisi supervisor dia perlu untuk melihat report-nya, team availability report, gitu. Mungkin saya tadi sudah sempat ngomong bahwa di beberapa sistem, terutama yang on-premise, reporting itu merupakan suatu hal yang seringkali additional, terutama apabila dia membutuhkan suatu hal yang cukup mendetail yang tidak ada secara default. Nah, di sini sudah termasuk di Freshdesk untuk monitoringnya, reportingnya juga sudah termasuk di sini. Kita bisa melihat nanti productivity dari agent, availability time slot dari agent, seperti itu. Nah, next-nya kita juga bisa melihat terkait dengan scheduling daily report yang tadi. Maaf, boleh next? Ya, thank you. Jadi scheduling daily reports. Kita bisa secara otomatis melakukan pengiriman. Itu jadi report yang tadi kita bisa kirimkan secara otomatis kemana? Ke manajemen. Atau mungkin kalau Bapak Ibu menggunakan third party atau Bapak Ibu apa ya? Sekarang kan banyak sekali konsep grup ya, perusahaan, grup perusahaan. Grup perusahaan, oke, customer service-nya kita gabung, jebret. Tetapi masing-masing perusahaan nanti dia punya grup perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D, customer service satu. Nah, masing-masing mereka harus memberikan reporting nih ke perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D terkait dengan berapa call yang masuk, berapa call yang itu. Nah, ini juga bisa melakukan secara otomatis gitu untuk reportingnya. Gitu. Lanjut. Nah, terus juga monitor untuk secara real time. Nah, ini penting banget nih, apalagi konsep WFH nih. Kalau konsep WFH, bagaimana sih suatu manajer, suatu supervisor ya bisa melihat ini agent gue kerja nggak ya gitu, agent gue produktivitasnya gimana gitu. Nah, di sini kita bisa lihat dengan jelas secara real time kondisi tim saat ini. Gitu. Jadi bisa dengan mudah sekarang, bahkan ada juga kondisi itu bisa ada prediktifnya, prediktif performance dari teams, gitu. Berapa call yang ke abandon atau berapa tiket yang ke abandon, berapa sudah di close, berapa statusnya masih open, gitu. Nah, ini sangat membantu juga bagi sisi supervisor, seperti itu. Oke, next-nya, baik.
Ini adalah salah satu klien dari Freshdesk pula yang sudah menggunakan Freshdesk. Dan tadi bagaimana benar-benar Freshdesk itu bisa meningkatkan productivity dari agent-agent mereka. Atau bahkan dari sisi productivity, balik lagi tadi berkali-kali saya mungkin ngomong ke bosan kali. Tujuannya adalah customer service pasti, customer satisfaction itu. Karena apapun tools yang kita gunakan sebenarnya tujuan kita satu, customer satisfaction. Oke, next. Nah, collaboration, communication ini paling penting. Ini nggak kalah pentingnya sih. Karena apa ya? Saat dengan kita WiFi ini tidak mungkin suatu hal atau suatu tiket, suatu permasalahan dapat diatasi atau dapat diselesaikan oleh satu agent. Gitu. Seringkali agent ini harus berkolaborasi dengan agent yang lain. Gitu. Nah, boleh next ya. Nah, kolaborasi seperti apa? Simple things-nya seperti adalah chat. Gitu. Jadi kita bisa langsung mencet another agent itu supaya mereka bisa join dalam suatu conversation tersebut. Gitu supaya balik lagi ya resolve problemnya lebih cepat. Gitu. Resolve problem lebih cepat, impact-nya apa? Balik lagi customer satisfaction. Gitu. Nah, jadi ini adalah suatu hal yang simple adalah Fresh Connect itu untuk bagaimana kita bisa berkolaborasi antar agent tersebut. Nah, next-nya adalah bagaimana kita bisa melakukan share ownership dari suatu tiket. Karena ada suatu kejadian bahwa satu tiket ini akan dihandle oleh multiple agent. Nah, ini juga sudah memungkinkan nih kita melakukan share tiket itu dengan agent yang lain gitu. Dan semuanya seamless dari sisi customer. Customer tidak akan tahu bahwa oh ini saya dilempar tang ting tung ting tung ting tung gitu. Tapi ya dia taunya oke, customer taunya oh saya sudah dihandle dengan baik, saya tidak dilempar-lempar, agent ini masih masih menghandle saya, tapi ada lagi eskalasinya juga yang ikut join di situ gitu. Nah, next-nya adalah bagaimana Freshdesk ini juga bisa tersambung dengan Slack gitu. Mungkin Bapak Ibu mungkin udah familiar ya. Slack ini merupakan suatu open source untuk collaboration gitu. Ini sangat famous sebenarnya di luar terutama. Ini bagaimana untuk melakukan collaboration, chatting itu semua ada di Slack. Nah, ini bisa terintegrasi dengan Slack. Gitu. Oke, next. Nah, ini adalah satu customer Freshdesk pula gitu bagaimana bisa mendapatkan tadi meningkatkan kolaborasi terutama sekarang adalah di konsep WFH orang ada di luar gitu ya gimana nih caranya supaya tetap bisa berkolaborasi dengan baik itu apakah butuh another tools another channel sehingga nanti ada data-data yang mungkin hilang harus copy paste download dulu pindahin ke sana enggak semuanya dalam satu single platform gitu next. Nah, tadi menariknya adalah bagaimana kita tadi sudah bisa tahu performance gitu ya dari situ agent, kita bisa lihat reporting-nya, terus next-nya ya yang nggak kalah penting adalah bagaimana kita bisa membuat rewards and recognition untuk masing-masing agent tersebut. Nah, ini lucu nih, menarik konsepnya. Next coba. Nah kan sangat bosen ya kalau misalkan oh ini adalah best agent. Nah, tapi konsepnya apa? Kenapa dia bisa dijadikan best agent gitu? Apa parameternya gitu? Nah, ini kita buat dalam bentuk gamification gitu istilahnya, kayak my game gitu ya. Jadi ya bisa ini contohnya ada quest. Jadi kalau Bapak Ibu kalau main game RPG gitu ya, Genshin Impact atau apa yang lain, ada quest-questnya masing-masing. Nah di questnya itu ada tuh parameternya. Oke, Anda dapat mencapai memenuhi quest ini kalau apa? Contoh di situ ada earn customer loyal level. Dengan cara apa? Dengan meresolve 10 tiket dalam 1 minggu. Oke, quest ini dia dapat. Nah, quest-quest ini nanti terutama di sisi agent bisa menjadi reward dan recognition. Nanti Bapak Ibu bisa tentukan sendiri apakah setiap menjalankan quest ini selesai akan ada beberapa insentif atau apa itu dapat dilakukan oleh Bapak Ibu gitu. Jadi macam-macam. Jadi konsepnya adalah bagaimana kita bisa membuat ini menarik dan mudah juga dimengerti oleh suatu agent
gitu. Karena pasti kalau dalam kondisi sekarang agent juga konsepnya masih muda-muda ya, dan most likely mungkin mereka masih sangat familiar dengan konsep gaming gitu. Jadi ini akan sangat mudah dimengerti bagi mereka bisa mencapai memenuhi target dari perusahaan yang dikonvert dengan quest-quest tersebut gitu. Oke, next. Nah, terus juga recognize excellence gitu, bagaimana kita juga bisa mengerti top performance-nya. Jadi kita ada quest-quest-nya, lalu kita juga ada nanti bagaimana melakukan leaderboard-nya. Jadi ada leaderboard-nya, siapa yang terbaik, most valuable-nya siapa, ya, beberapa parameter juga akan muncul di dashboard tersebut. Gitu. Oke, boleh next. Nah, menariknya lagi, ini memang kita juga, terutama Freshworks, mengerti bahwa suatu environment, suatu sistem tidak akan bisa berdiri sendiri. Makanya di Freshworks itu ada marketplace-nya, yang mana itu mereka bisa berkolaborasi, berintegrasi dengan multiple apps. Gitu. Jadi misalkan kita memang by naturally memang pakai Teams. Gitu. Tidak berarti tidak harus bahwa semuanya kalau gitu harus pindah semua dong. Berarti kita kalau nggak mau pindah berarti kita harus manual. Nah, ini ada marketplace-nya sehingga ada beberapa hal yang dapat diintegrasikan. Gitu. Mirip dengan konsep Microsoft, kalau Bapak Ibu lihat, misalkan Bapak Ibu langganan Microsoft, ada marketplace-nya juga. Gitu. Ada apps-apps di Teams gitu, Bapak bisa masukkan beberapa apps-apps yang bisa dimasukin di situ, diintegrasikan. Sehingga semuanya tetap akan berjalan dalam satu dashboard. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah satu lagi klien yang setelah menggunakan Freshdesk gitu ya. Jadi kalau dilihat di luaran, klien-kliennya well known banget gitu ya. Ada tadi Netflix, Cisco gitu, yang memang kita lihat quite a well known company. Nah, di lokal pun juga tidak kalah gitu. Tadi mungkin Bapak Ibu lihat sudah ada memang banyak perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan Freshdesk, dan memang konsepnya mereka ada sangat mementingkan customer service. Gitu. Next. Nah, tadi mungkin Pak Angga juga ada sempat mention bahwa solusi Freshdesk ini, Freshworks ini, it's not a new in the market gitu. Sudah banyak acknowledge yang sudah diberikan kepada Freshdesk gitu. Ada dari Forrester, dari sisi Gartner, bahkan Bapak Ibu bisa cek di sisi Gartner, Freshworks ada di Gartner gitu, dan mempunyai suatu predikat dan mempunyai suatu review yang cukup baik juga seperti itu. Baik. Nah, jadi secara kesimpulan, ya itu, Freshdesk sebenarnya apa sih? Sebenarnya adalah suatu tools, suatu konsep platform yang tentu saja konsepnya ada SaaS, ya, software as a service, based on cloud, yang memudahkan juga Bapak Ibu untuk melakukan deployment dengan cepat, ya, merupakan suatu tools yang sudah jadi sehingga Bapak Ibu develop dan lain, itu dengan charging-nya juga pasti konsep SaaS, itu yaitu adalah konsep monthly bisa, yearly bisa, dan charging-nya juga akan nanti konsepnya based on kebutuhan Bapak Ibu gitu. Jadi misalkan dari awal Bapak cuma 3 agent, nanti Bapak Ibu 5 agent, terus nanti Bapak Ibu berubah lagi 3 agent, ya itu dapat menyesuaikan karena konsepnya juga adalah SaaS gitu. Nanti tinggal konsepnya adalah monthly atau konsepnya yearly gitu. Nah, semuanya itu tadi Freshdesk mempunyai multiple channel, ya, bisa dari sisi chat, bisa dari email, bisa sosial media, bisa juga dari sisi WhatsApp gitu. Yang juga nanti juga sudah terintegrasi dengan tiket manajemen, semua informasi-informasi semua inquiry masuk di tiket manajemen, disupport juga agent-agentnya nanti dengan AI bots itu, dikombinasikan dengan balancing workload gitu, sehingga workload dari masing-masing agent dapat terbagi dengan rata. Lalu juga supaya agent bisa ngobrol dengan baik, tadi ada collaboration-nya, ada chatting-nya, ada bagaimana suatu tiket bisa dilakukan sharing. Nah, terus berikutnya ada analytics, reporting, terus integrasi dengan app marketplace, banyak sekali. Gitu. Sehingga memang Freshdesk adalah suatu tools yang ready to use untuk Bapak Ibu sekalian, bagaimana Bapak Ibu bisa dapat meningkatkan customer satisfaction, terutama bagaimana untuk meningkatkan performa dari customer service, tujuannya balik lagi meningkatkan customer satisfaction untuk Bapak Ibu semua. Gitu. Boleh, seingat saya sudah selesai habis ini. Baik,
Balik lagi, ini adalah tagline kami, fokus pada bisnis, bukan masalah IT Anda. Dari saya sudah cukup, terima kasih banyak waktunya. Kayaknya nggak berlebihan. Oh, agak berlebihan. Saya kebanyakan ngomong. Oh. Maaf ya. Mantap. Karena komprehensif sekali ya Pak Joko ya. Fitur-fiturnya dan yang jelas saya garis bawahi ada 4 bagian tadi ya. Accessibility, productivity, collaboration and communication, lalu terakhir ada reward and recognition. And it's all in one place ya Pak Joko ya. Yes, correct Pak. Jadi semuanya is all in the one single dashboard. It's an SaaS. It means berarti adalah suatu ready to use tools. Gitu. Jadi nggak perlu lagi kita mencari interkoneksinya bagaimana, itu semua ada ready to use di situ. Gitu. Ya, sekali lagi ini sudah proven by Pak Joko as a VP Innovation and Technology pastinya kita sudah analisa baik-baik di dan kita juga Pak Denny, kita juga pakai nih, kita udah buktikan. Betul. Jadi ini bukan tools yang kita jual sendiri gitu ya, tapi kita juga dalam kita mendeliver customer service kita, satisfaction customer, kita udah pakai ini. Sehingga customer sekarang bisa kontak kita lewat sosial media, ya kan? Lewat WhatsApp, seperti itu. Telepon juga masih bisa. Yes, betul banget tuh. Emang menarik banget ya nih solusi Freshworks ini ya Om Denny ya. Iya. Ini sebenarnya kalau ngulitinnya ini nggak cukup beberapa jam ya pastinya ya. 1 jam nih. Iya. Oke. Untuk semua berarti ya untuk semua enterprise atau untuk semua perusahaan sebenarnya yang memiliki customer base, betul. Cocok banget nih sebenarnya pakai Freshworks. Karena kan dia punya untuk namanya aja tadi udah dibahas ya, customer engagement. Jadi gimana suatu company itu engage dengan customer-customernya mereka. Betul. Apalagi tadi multidimensional ya. Omnichannel ya. Saya masih oke. Multidimensional itu film ya. Omnichannel tadi intinya ya, dengan integration ya kan. Terus, udah SaaS juga. Jadi, betul. Ya. Baik. Iya. Kita sambil langsung ke ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Sonali, I hope you are still with us. And we will be directing some of the question for you later on. Okay, sure. Let's move on to the question. Okay. Ada Pak Andi Pranata, terima kasih sudah berpartisipasi. Pak Andi Pranata ini dari Hatton Wines. Pertanyaannya adalah 1, layanan dan produk yaitu layanan Wi-Fi. Apakah dalam menggunakan layanan ini suatu company harus memakai jasa ISP dari Hypernet? Yang kedua, selain internet dedicated, apakah Hypernet ada internet broadband yang cover area Kemang? Oke, ini sudah spesifik ya pertanyaan keduanya untuk areal ya. Ya, yang ketiga, minimal berapa lama untuk kerjasama layanan IT profesional? Ya, baik. Mungkin saya coba ke Pak Hari Nugroho dulu nih. Pak Hari Nugroho untuk elaborate nih. Oke. Dari Pak Andi Pranata. Silakan Pak Hari Nugroho. Oke, mungkin saya coba menjawab beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, layanan dan produk yaitu layanan Wi-Fi apakah menggunakan harus memakai jasa ISP atau dari Hypernet? Sampai saat ini misalnya mau manage AP bisa, jadi misalnya ISP-nya masih pakai provider lain nggak apa-apa. Cuman kami kedepannya berharap secara solusi juga internetnya atau linknya bisa dari kami. Jadi kita ketika monitor itu jadi satu kesatuan. Jadi linknya kita manage, lalu secara access point juga kita manage. Gitu. Lalu yang kedua, selain internet dedicated, apakah internet broadband yang cover area Kemang Jakarta? Tadi saya sempat koordinasi sama Pak Ali Mukti ya, selaku head WUS. Tadi dia info beberapa area Kemang sudah tercover. Cuma nanti mungkin kalau misalnya bisa kasih alamat detail ke tim sales kita atau ke tim WUS, nanti bisa diinfokan aja biar kita coba cek coverage-nya. Semoga sih tercover ya. Lalu pertanyaan ketiga, minimal berapa lama untuk kerjasama layanan IT profesional? Terima kasih. Oke. Tadi mungkin saya sudah sempat singgung untuk layanan IT profesional atau Tech Squad. Tech Squad itu sistem poin. Jadi yang 30 poin itu kita minimal 6 bulan. Jadi berlakunya selama 6 bulan, 30 poin.
itu harganya start dari 7.500.000. Ini saya langsung ngomong secara price biar buat gambaran sekalian. Jadi Ya, kita silakan, minimal Pak. itu ya minimal di 6 bulan itu 30 poin, lalu 50 poin itu kita ada 50 poin dan 100 poin. Nah, itu minimal di 1 tahun. Kalau 50 poin itu kita startnya mungkin dari sekitar 12 juta ya. Gitu. Jadi ya cukup menarik sebenarnya. Nanti tinggal kita sesuaikan. Jadi misalnya nanti visit dikurangin berapa poin, by remote dikurangin berapa poin. Bahkan nanti ada suatu waktu misalnya visit di luar jam kerja. Nah, itu kita bisa provide juga, cuma nanti secara poinnya nanti berbeda. Nah, itu mungkin secara gambaran untuk IT profesional ya, semoga membantu. Nanti misalnya memang ada yang perlu didiskusikan, bisa menghubungi tim sales dari Hypernet. Ya, Atau, nanti bisa di tim kami lagi ya, ya. Pak, lebih lanjut. Tadi ada Ya. untuk kayak yang areal ya. Oke. Baik, ini ada Ya. lagi sebenarnya di bawah, sih dengan Pak Andi Pranata, beliau nambah nih, kurang tadi 3 poin ya. Tambah. Oke, makasih sekali lagi Pak Andi Pranata. Ya, tambahannya Pak Hari, apakah Freshdesk bisa diimplementasikan di company yang bergerak di bidang manufacturing? Dan kedua, apakah menu dan fungsi pada Freshdesk bisa customize? Ini kalau ini saya lebih ke Om Joko nih ya. Ya, lebih ke Pak Joko ya. Pak Joko, iya, boleh bisa dielaborasikan? Masih ke mute kayaknya, Pak Joko. Pak Joko. Oke, sorry masih kami tadi. Oke, jadi apakah Silakan, Pak Freshdesk Joko. bisa dilakukan di company bergerak di bidang manufacturing? Menurut saya sih sangat bisa ya, Pak ya. Jadi intinya sebenarnya adalah selama ada customer yang perlu kita serve gitu, customer yang perlu kita service gitu. Nah kan setiap customer ini kan pasti butuh point of contact di mana saya meminta suatu layanan atau saya mau mengkomplain suatu layanan misalkan gitu. Di sisi manufacturing bisa jadi nanti customer-nya adalah pihak distribution. Bisa juga nanti customer-nya adalah langsung dari endpoint customer misalkan yang nanti melakukan permintaan untuk penggantian RMA dan nanti akan disalurkan ke service center dan lain gitu. Nah, itu sangat memungkinkan dilakukan di situ sebenarnya. Bisa ya. Ya. Gitu. Jadi Intinya sama selama memiliki kita customer bisa. ada, yes, betul itu Pak Angga. Jadi selama kita punya customer yang akan kita serve, gitu, dan kita bisa membuka channel yang banyak supaya customer itu bisa mengkontak kita. Nah, di situ suatu Freshdesk adalah suatu solusi yang pas. Gitu. Lalu apakah menu dan fungsi pada Freshdesk bisa di-customize? Ya, jadi untuk konsepnya memang sangat customize ya. Jadi memang ini adalah ready to use tools gitu, tapi memang sudah mempunyai best practice yang sudah memang sering dilakukan gitu. Dan konsepnya memang sangat menyesuaikan dengan workflow Bapak Ibu gitu. Jadi semuanya itu kita ngomong sudah ada parameternya lah ya yang bisa kita setting seperti itu. Jadi agentnya mau channel apa aja, terus nanti flow-nya akan seperti apa, lalu nanti apa aja mau diotomasi. Jadi kalau dilihat di tahap automation juga konsepnya itu adalah if, or, and kayak gitu. Jadi benar-benar kita bisa memasukkan beberapa semua parameter-parameter yang memang kita butuhkan dan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Gitu. Ya, baik Pak Joko. Saya kira cukup terjawab ya Pak Andi Pranata. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Baik, kita move on ke pertanyaan berikutnya. Wah, ini juga borongan ini, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Nana Haryanto dari PT Adia Garaha. Oke, we have several question again. Yang pertama, bagaimana prosedur mendaftar sebagai mitra Freshwork? Apakah diperlukan perjanjian untuk menjadi mitra Freshwork dan apakah Freshwork memungut biaya keanggotaan pada mitranya? Ini saya rasa lebih tepat ke Pak Joko ya. Iya. Mitra ini mungkin maksudnya customer atau partner ini? Saya kira lebih ke customer kali ya. Maksudnya pengguna Freshwork sepertinya. Mungkin dia maksudnya kalau mau menggunakan Freshwork Iya, gitu ya. menggunakan Freshwork. Ya.
Mungkin gitu ya, jadi kita asumsikan seperti itu dulu ya. Jadi kalau konsep Freshworks, em, jadi nanti bisa subscribe langganan itu juga bisa lewat kami. Jadi tentunya kalau lewat perusahaan lokal kan apa ya, suatu administrasi terutama dari sisi perpajakan semua sudah beres gitu. Lalu ya nanti registration lewat Hypernet dan secara cost-nya, secara biayanya atau mungkin subscription fee-nya itu nanti konsepnya ada dua opsi, yaitu adalah monthly atau yearly sebenarnya. Sorry. Ya, ada monthly atau yearly. Nah, dan semuanya disesuaikan dengan jumlah agent dan juga ada beberapa feature. Nah, nanti mungkin kalau memang perlu detail lagi, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut, nanti saya akan menghubungi. Ya, ini terkait juga dengan yang berikutnya sebenarnya Pak Joko nih, ada 3 poin lagi yang ditanyakan Pak Nanang Haryanto. Organisasi apa yang paling cocok? Oh, ini agak menarik nih. Paling cocok untuk menjadi mitra Freshworks. Yang kedua, apakah jenis kemitraan di Freshworks dan apa manfaatnya? Lalu tingkatan dalam program solusi Freshworks. Saya kira tadi beberapa sudah dielaborasi Pak Joko ya. Ya. Boleh ditegaskan lagi mungkin Pak Joko. Ya, jadi organisasi apa sebenarnya yang cocok misalkan menggunakan Freshworks? Ya macam-macam. Jadi kalau kita ngomong tadi Freshdesk, ya tadi konsepnya adalah semua perusahaan yang punya customer base. Gitu, customer base-nya bisa jadi industri direct customer, gitu, atau ya internal, gitu. Karena kalau kita ngomong konsep ITSM, IT Service Management, pekerja yang menggunakan service IT itu adalah customer-nya IT. Gitu. Jadi itu juga suatu perusahaan atau enterprise yang mungkin sangat membutuhkan cocok untuk terkait dengan Freshworks atau Freshdesk ini. Nah, selain tadi Freshdesk, Freshworks ini mempunyai beberapa konsep ya, ada beberapa solusi lainnya. Salah satunya adalah kalau kita mau juga untuk CRM-nya, customer relationship management-nya, termasuk untuk nanti sales-nya. Nah, ada juga nanti fresh CRM, terus nanti macam-macam. Nanti ada beberapa solusi yang ada di Freshworks yang memang cocok untuk Bapak Ibu sekalian. Gitu. Nanti mungkin next-nya dapat kita lakukan diskusi lebih lanjut terkait dengan apa aja sih sebenarnya yang bisa Freshworks lakukan untuk kali ini. Iya, iya. Ternyata di bawah ada lagi nih. Saya kira nanti harus dijadwalkan ya Pak Nanang. Mudah-mudahan masih menyimak ya. Pak Nanang Haryanto masih harus dijadwalkan sesi khusus nih untuk Pak Nanang sebenarnya. 6 pertanyaan. Iya, poin-poinnya nih. Mungkin nanti Pak Hari juga bisa bantu ya. Apa syarat untuk mengenal produk Freshworks? Lalu apakah Freshworks mendukung mitra dalam organisasi acara? Dan bagaimana saya bisa mengakses materi pemasaran Freshworks dan menggunakannya. Ini kayaknya sudah lebih ke kolaboratif ya. Ya, Kang Angga ya. Nanti dengan Hypernet mungkin bisa dibantu konsultasi juga ya dengan Pak Hari ya. Lebih enak juga nih karena pertanyaannya udah mulai menjurus nih. Oke. Udah detail jadi lebih enak aja sih nanti kita bisa diskusi langsung nih Pak Nanang. Iya. Mungkin dari timnya Pak Hari juga nanti bisa di follow up ya Pak Hari ya. Oke. Iya, siap. Saya kira banyak pertanyaan ini paling banyak nih kayaknya. Kalau saya boleh vote nih Pak Nanang, saya kasih favorit nih. Favorit audience. Oke, pada hari ini. Oke. Semangat sekali. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Nanang Haryanto. Sekali lagi lebih lanjut, saya pikir kita Pak Nanang bisa nanti diskusi khusus ya dengan tim kami ya, terutama dengan Pak Hari dan mungkin dengan Pak Joko juga. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Ada dari Pak Armika Jaya, ini dari Potato Head. Terima kasih Pak Armika partisipasinya. Saya pemakai Freshdesk selama 4 tahun di properti yang lama. Oh, oke. Di yang dulu ya. Dan hampir 3 tahun di side bisnis saya. Oke, ada side bisnis. Properti yang lama dan side bisnis. Oke, ada beberapa side bisnis sepertinya Pak Armika ini. Semoga sukses selalu ya Pak Armika ya. Baik, pertanyaannya, kami tertarik untuk invest di Omnichannel versi Gold. Apakah bisa meng-capture request dari WhatsApp atau harus menggunakan
Sorry. versi ya. Jadi Versi Pro ya. Versi Pro, jadi iya. sebenarnya Pak Armika ini mau nanyanya adalah udah bisa menggunakan si WhatsApp Business itu udah di versi yang di Growth atau yang di Pro Di gitu. Pro, oke. Jadi info aja nih mungkin sebelum nanti dilempar lagi ke Pak Joko. Jadi emang untuk kalau yang support WhatsApp Business itu minimum ada di versi Pro nih Om Denny. Jadi untuk yang di versi Growth-nya memang masih belum support untuk WhatsApp Business. Oke. Tapi dia udah support untuk email, sosial media, sama untuk message dan call seperti itu. Oke, iya. Ya noted ya Pak Armika, mudah-mudahan cukup menjawab ya. Saya kira sudah pas ya poinnya tadi ya. Oke. Di bawahnya ada lagi nih Pak Armika juga nih. Sebagai MSP company, apakah Hypernet bisa provide size first work ke klien walaupun mereka bukan existing primary product Hypernet dalam kurung internet atau bandwidth? Boleh nih mungkin ke Pak Hari bisa elaborasi sedikit. Harusnya bisa aja ya, karena ya kita kan ngasih solusi kan, nanti lama-lama juga pelan-pelan mungkin internetnya juga ke kita, layanan cloud-nya juga ke kita, nanti biar jadi satu solusi juga. Saya rasa bisa aja sih itu. Ya. Baik. Pak Armika, kayaknya nanti perlu duduk bareng. Bisa offline, bisa online. Saya kira Pak Armika kayaknya di seberang pulau nih. Iya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Armika. Nanti mungkin dijadwalkan untuk diskusi bersama tim kami. Terima kasih atas partisipasinya. Kita lanjut ya, masih ada. Bentar, saya scroll lagi. Ini banyak yang bersambung soalnya. Ada Pak Fandi Syaukatif Putra dari Hotel Santika Premier Bintaro. Bahasanya adalah dalam AI dari Freshworks, pembelajaran AI-nya ketepatannya berapa persen? Lalu ketika ada hal yang tidak ditemukan oleh AI, apakah langsung diarahkan ke customer service via chat langsung? Karena ada beberapa AI yang ketika ditanya tidak ada dalam pembelajaran. Jawabannya tidak mengerti dan coba lagi. Tapi tidak diarahkan ke customer service-nya dan juga kadang slow respon dalam pengarahannya. Ini saya kira bisnisnya Pak Fandi ini cukup esensial ya, karena dia sangat berhubungan dan customer satisfaction. Ya, baik, mungkin Bang Angga atau Pak Joko bisa elaborasi. Ini Sonali nih harusnya kita tanyanya. Iya. Oh, oke. Kita involve ini Mas Sonali. Udah join soalnya. Iya, betul. Ini kayaknya dari sumber kami boleh ya gitu ini. Oke. Sonali? Yes, Sonali, hi. Yeah, I'm here. Yes, one of the audience was asking about the AI learning at how many percent the accuracy. Would you elaborate this question, please? Okay, accuracy of our AI and ML capabilities, is that what you're asking? Yes. Okay, so our AI and ML capabilities, we have trained our bots. So we have two types of bots. We have customer assist bots, and then we have agent assist bots. Both these type of bots can be trained and used accordingly. So if we are saying that a customer has asked a question to the bot, and bot is not able to answer those questions accurately, then there is an option for the customer to talk to the live agent. So once the bot throws the answer to the customer, and the customer is not satisfied with it, the bot will ask the customer, was your question answered? If the customer says no, my question was not answered, then bot will transfer that query to the live agent sitting inside Freshtest, and the agent can respond to the customer accordingly. So though our accuracy rate of our bots are very we have not got a bad feedback on that. We have always received a good feedback, but in case the customer is not satisfied, we have a second option wherein the live chat agent can assist them directly. So yeah, we have both the options.
Okay. Okay. There is a further, let's say, a point that can we set to be directly if some question cannot be answered by the AI or by the bot, can we automate the process to be diverted to the live agent? Yes, the process is entirely automated. It will be automatically diverted to the live agent, and a ticket will be created inside a Freshdesk. Oke, nice Yes. ternyata ya. Yes. Kira sudah cukup terjawab ya, Bang Ya, Angga ya. jadi memang bisa dilakukan ya. Kalau misalnya dari botnya tidak tahu jawabannya, bisa diarahkan ke live agent-nya sebenarnya. Iya, bisa diarahkan dan bisa disetting tadi ya, disampaikan setelah beberapa pertanyaan atau tidak terjawab bisa langsung disetting atau bisa langsung di divert ya secara automatically. Oke. Oke, ya saya kira sudah cukup terjawab ya. Thank you, Sonali, for the elaboration. Okay, we will continue to the next question. Yeah, sure. I've tried to answer some questions over, I've typed some of the answers for these questions in English. So, Okay. let me know if you need more information on those questions. Oh, okay. Yeah. Yeah. So I use Google Translator. Yes, thank you. Google is amazing. Yes. Okay. Oh, thank you. We'll try to define or pick some of the question that for our team and you to answer. Okay, let's move on. We have jadi ke bawah Inggris. Ya, berikutnya ada Pak Rusdiansyah. Pak Rusdiansyah ini tidak menyebutkan dari mana ya. Terima kasih atas partisipasinya. Langsung spesifik ke Pak Joko. Sangat menarik agent assist bot. Bagaimana agar bot yang kita buat itu bisa dipergunakan dengan maksimal untuk mengurangi beban dari agent itu sendiri. Lalu bagaimana bisa beberapa bahasakah untuk bot tersebut? Lalu bagaimana prediction-nya jika bot tidak menemukan apa yang sudah kita define? Ini Pak Joko elaborasi dulu, nanti kita bisa lengkapi dengan Sonali mungkin ya. Yes. Oke. Jadi ini kalau kita ngomong AI ya, ini jadi banyak banget nih. Emang menarik sekali ini yang kita ngomong bot AI. Nah, kalau di bot AI sendiri di Freshdesk itu ada sebenarnya add-on-nya, yaitu yang kita sebut Freddy AI. Gitu. Nah, di Freddy AI itu nanti ada beberapa use case yang biasanya kita pakai. Ada 3 sebenarnya, customer experience ya. Jadi memang khusus AI yang nanti untuk customer experience use case-nya. Atau untuk yang CRM itu adalah yang nanti untuk ke sales, bagaimana bisa membantu sales, atau yang untuk IT gitu. Nah, IT ini adalah untuk biasa untuk meningkatkan agent productivity, nanti diinformasikan untuk internal seperti itu. Nah, bagaimana kita nanti bisa meningkatkan dari fungsi dari bot itu sendiri gitu. Jadi memang ada sebutnya sebagai chatbot builder. Ini adalah untuk kita untuk melakukan beberapa alternatif, beberapa skenario. Gitu. Jadi ada chatbot builder-nya nih. Nah, dari chatbot builder-nya tentu aja nanti kalau tidak, terutama bot ini kan adalah semua konsepnya adalah yang sudah kita define ya, beberapa jawaban-jawaban yang sudah kita define supaya bot juga nggak asal jawab dong, sebenarnya bot adalah menjawab sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi jika memang dari pertanyaan itu tidak sampai, tidak ada, maka konsepnya adalah dia akan lempar kepada agent gitu. Nah, untuk bahasa, jadi memang untuk yang kita ngomong yang language detection itu saat ini masih upcoming sebenarnya, adalah feature yang nanti akan datang gitu. Nanti akan ada multiple language. Untuk sementara kalau kita ngomong bot AI yang merecognize suatu bahasa itu memang masih dalam bahasa Inggris gitu. Nah, tapi beberapa kondisi adalah biasanya untuk mempermudah dari si klien chatbotnya ini kita berikan option nih. Di dalam chatnya itu kita sudah berikan option, oke, 1 untuk apa, press 2 untuk apa, 3 untuk apa, supaya itu lebih terelaborate gitu, lebih terarah gitu. Kalau memang konsepnya adalah dia untuk mendeteksi suatu teks, suatu itu ya untuk sekarang memang most likely akan masih menggunakan bahasa Inggris gitu.
Karena nanti sudah ada deteksinya, ada namanya nanti ada thank you detector, dia bisa melihat oh ada kata-kata thank you nih, berarti dia harus ngapain. Terus ada juga macam-macam sih, ada auto trigger kalau ada trigger masuk dari sosial media dan lain, mereka harus menjawab seperti apa, atau juga nanti dia bisa untuk refer ke agent juga internal tiket-tiket yang kurang lebih mirip sebagai referensi seperti itu. Jadi macam-macam sekali sih. Dan memang ini memang balik lagi bagaimana kita bisa mengelaborate AI bot ini untuk membantu agent, terutama di sisi yang tadi conversation builder-nya, supaya nanti juga memang sudah lengkap ya, beberapa opsi, beberapa jawaban, beberapa itu supaya mengulangi dari agent itu sendiri. Oke, iya Pak Joko. Kira cukup menjawab. Kita butuh penegasan sedikit ya. Iya. Boleh ya dari Bisa, Sonali ya. from Sonali ini. Iya. Sonali ya Yuda. Yes. Yes, I'm here. Okay, Yeah. I also type the question on the chat room. Yes, Yeah. I can see that. So the first Basically, question how that can you we have, maximize that function to ease up the burden of our agents? And the second one, how are the both prediction probability to answer the questions that perhaps not in the library for the bot? Please. okay, got it. So the first question, how can we maximize bot function to ease the burden of our agent? What these bots do is they deflect the L1 queries that is coming from the customer. So what are these L1 queries? These are like the basic queries or repetitive queries coming from the customers. So bots deflect those queries and try and answer those queries by themselves. As a result, they reduce the burden of the agents and increase their productivity because they do not have to answer those questions again and again and repeatedly. So this is how bots are able to increase the productivity of the agents. Okay. Okay. That is one. The other way to do is that bots also help agents. So whenever a question comes for the agent, then bot will automatically pop up, the correct answers for those questions when they are answering to the customers. And instead of typing the entire answer for the customer, they can just pick and choose the answers that have been suggested by the bot and respond to the customer immediately. Again, helps in increasing the productivity of the agent by giving a timely response to the customer. So this could be the second way. Yeah. Okay. And basically we can highly what to say customize the menu and customize the library for the question, right? Yes, we can do that. We can train the bot according to our needs and respond to the customers accordingly. Ya. Dan lagi-lagi ini berkaitan dengan yang tadi ya, sampai sejauh mana kita build up the library first, ya kan? Lalu sampai sejauh mana pertanyaan itu akan dijawab oleh bot, ya kan ya? Lalu akhirnya dilempar ke live agent. Betul, dan pada titik mana itu akan dilempar ke live agent ya. So basically we have to work out together with our management, right? That until which point that the question shall be answered by the bot and what type of question. Kita udah harus define ya berarti ya Om Denny ya di awal nih. Sampai level mana question itu nanti akan bisa di-assist oleh si bot sama di level mana nanti akan dilempar ke si live agent-nya tersebut. Yeah, at what point it would be directed to our live agents. Okay. Thank you very much again, Sonali, for all of this can be configured inside FlashDesk. Yes, perfect. Yeah. Okay, there's another. Thank you. There's still another question.
Oke, ya, I think this is one last question. ada Pak Christian Andi dari Tarumanagara. Terkait penggunaan Flashdesk, kebetulan di Tarumanagara sudah memiliki aplikasi yang digunakan untuk tiketing helpdesk. Apakah memungkinkan Flashdesk ini diintegrasikan dengan sistem helpdesk yang sudah ada? Oke, terima kasih Pak Christian Andi untuk partisipasinya. Saya kira boleh Pak Joko dulu elaborasi sedikit. Unmute dulu Pak Joko. Iya, maaf. Ya. Ya, jadi untuk integrasi sendiri, kita dari sisi Hypera juga waktu pas kemarin kita melakukan migrasi itu juga kita tidak semuanya kita lempar ke Flashdesk. Gitu. Jadi memang konsepnya adalah tetap integrasi, terutama dari konsep awal adalah ticketing sistemnya dan lain seperti itu. Jadi memang integrasi itu memungkinkan dilakukan, namun memang kita perlu lagi nih untuk diskusi lebih lanjut mengenai kondisi existing-nya akan seperti apa gitu. Setelah kita tahu, nanti baru kita bisa melihat, oke, kita akan bisa melakukan integrasi di poin A, poin B, poin C, seperti itu sih, Pak. Gitu. Jadi ini memang dia akan spesifik lagi case by case-nya. Seperti itu. Oke. Possible ya jawabannya sebenarnya Pak ya, Denny ya. Okay, yes, highly possible. And I would like to direct also to Sonali. Hey, Sonali, the last question from our audience was he already have an application that was used for helpdesk ticketing, and how possible that Flashdesk would be integrated to the existing helpdesk system. Yes, it is very much possible. We can integrate with the existing CRM that you are using. We have open APIs with all our products, and these APIs can be used to integrate our solution with their existing CRM solution, and also the data flow is also possible. Okay, that is highly possible. Again, it's about omnichannel and integration. Ya, dunia ini sudah semakin berkembang. More improving high tech day by day. Oke. Apa sih gue yang mumbling ya? Iya. Oke. Ya, Bapak Ibu sambil diisi, kami sudah menyediakan kuesioner untuk mohon partisipasinya untuk bisa mengisi form yang sudah kami sediakan di kolom chat ya untuk linknya, sambil diisi. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah, saya kira sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Terima kasih yang sudah berpartisipasi, bertanya dan bisa berdiskusi kita hari ini. Saya kira sangat tidak cukup ya waktunya singkat ini. Untuk yang lebih lanjut pastinya akan bisa menghubungi tim kami. Baik, kita ada sedikit apresiasi ya buat Bapak Ibu untuk yang telah join setia ya. Udah mantengin dari awal ya. Iya, ada sedikit door prize ya. Kita masuk ke door prize dulu. Oke, sudah disiapkan oleh tim. Sudah tampil di layar. Oke, langsung saja kita putar. Klik. Oke. Baik, yang pertama adalah Fitra Kusuma ya. Saya kira Bapak ya. Fitra Kusuma. Selamat mendapatkan door prize dari kami. Ya, hadiah. Satu lagi ya. Oke, masih satu lagi, kita putar lagi. Aduh, beneran ini. Pak Nanang ini tidak disetting oleh kami ya, bener ya. Bener ya, tadi gue mau vote Pak Nanang tuh ternyata Pak Nanang juga gitu. Pak Nanang selamat ya. Aduh, sekali lagi terima kasih sudah partisipasi nih Pak Nanang. Saya kira nanti lebih lanjut pastinya bisa diskusi lebih intens ya dengan tim kami ya Bang Angga juga ya. Benar. Baik.
Oke, saya kira kita sampai di penghujung acara. Kita dengan sedikit dulu penegasan ya dari Iya. para speaker kita. I would like to invite Sonali, Sonali, yes, from yes. Sonali. Could you give us a closing summary, some of the statement from your side about this? Give us a Question. closing statement to our audience, Sonali. Please. Yes, sure, sure. So I would first like to thank HyperNet for organizing this amazing webinar. It was so much of fun, even though I could not understand everything. But I really like the idea of how you've conducted this webinar, which is like very interactive and of course very insightful as well. So thank you so much, HyperNet. And I would also like to thank all the participants who have joined the webinar. Thank you so much for your time. Hope you found this webinar informative and useful. And we will look forward to hear from all of you. In case you have any queries, further queries or questions which you were not able to ask during the session, please feel free to reach out to us, to me, or the HyperNet team, and we will take care of it. So a big thank you to all of you for making this webinar a successful one. And I look forward to interacting with all the participants. And I'll also look forward to many more webinars like this in partnership with HyperNet. Thank you so much. Okay. Nice. Okay. Thank you, Sonali. Oke, we move on to Pak Joko. Ya, silakan Pak Joko sedikit closing statement untuk sesi hari ini. Oke, jadi thank you semuanya atas semua waktunya. Jadi mungkin just intisari lagi, Freshdesk ini merupakan suatu tools yang luar biasa, terutama di masa pandemi ini. Semuanya adalah cloud-based, semuanya itu nanti akan pemakaiannya based on berapa agent, jadi sangat fleksibel, sangat mudah digunakan, ready to use. Dan balik lagi, tujuannya adalah di masa pandemi ini kita sangat gimana bisa berinovasi untuk menjaga bisnis tetap jalan. Tentunya salah satu poin paling penting adalah bagaimana kita bisa menjaga kepuasan dari customer. Gitu. Nah, Freshdesk tentunya merupakan tools yang sangat tepat untuk kita bisa menjaga kepuasan dari customer, untuk customer dapat mudah untuk menghubungi kita, dan kita juga dapat menjaga SLA, dan juga terutama menjaga kesehatan dari pekerja kita, karena konsepnya dari cloud-based dan bisa dilakukan dari work from home juga. Gitu. Thank you. Oke, ya, makasih Pak Joko. And last Pak Hari. Oke, Pak Hari, terima silakan. kasih. Ya, terima kasih. Kalau saya mungkin akan mention promo ya dari HyperNet karena tadi sudah cukup Ya, banyak silakan. detail. Kita ada promo untuk paket SD-WAN start dari cuma 300.000 untuk SD-WAN, Yes. promo SD-WAN tanpa OTC, tanpa biaya instalasi. Lalu kita juga ada promo untuk access point start from 100.000 dan kita masih ada promo untuk PPKM. Kita akan diskon pembayaran untuk 2 bulan. Mungkin itu Nice. nanti misalnya teman-teman atau dari Bapak Ibu yang tertarik, menarik juga nih SD-WAN, mau move ke SD-WAN, tadi kita start cuma dari 300.000. Oke, thank you. Oke, ya baik. Terima kasih Pak Hari, Pak Joko, and also Sonali. Thank you all for joining with us, and we have a very fruitful morning today. Bermanfaat ini. Hope you will have another fruitful session like this. And untuk Bapak Ibu sekalian, terima kasih yang sudah join dengan kita. Dan sekali lagi ya, kami dari HyperNet masih akan tetap konsisten menyelenggarakan webinar seperti ini setiap bulan dengan topik-topik yang berbeda sesuai dengan kemajuan teknologi pada saat ini. Baik, saya rasa kita sudahi. Ya. Buat teman-teman Durasi. jangan lupa isi kuesioner nih. Oke, jangan lupa isi kuesioner ya dan follow sosial media kami. Again, thank you for all the panelists dan Bapak Ibu sekalian. Jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, tetap sehat. Sukses selalu untuk semua. Thank you all. Thank you all. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Ya.